Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, mengingat dirimu, menyebut namamu, dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami, dan agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Dan bulan ini memiliki banyak keutamaan dan banyak faidah yang bisa kita ambil, yang bisa kita peroleh selama di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sangat populer, yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh keduanya rahimahumallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan makna hadis ini, yakni barang siapa yang berpuasa Ramadan, melaksanakan, mengerjakan puasa Ramadan ini karena iman. Maksudnya dia mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mewajibkan puasa Ramadan ini, sehingga dia laksanakan kewajiban puasa ini karena keimanan dia kepada Allah, karena dia meyakini Allah lah yang mewajibkan ini, sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman. Kemudian ihtisaban, dan dia melakukan puasa Ramadan ini karena ihtisab, yaitu mencari pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya, agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi dirinya, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Itu makna ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan ini niatnya karena iman, karena dia mengetahui kewajiban ini dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini hal itu, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Subhanallah. Maka di sini pentingnya kita meniatkan ikhlas. Meniatkan ibadah ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah, bukan untuk riya, bukan untuk dipuji oleh orang, bukan untuk pamer kepada orang lain. Tapi kita beribadah, kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap agar masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, diampuni dosanya, dan dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Barang siapa yang melakukan salat ini, maka salat ini akan menghapus dosa-dosa yang terjadi antara mereka. Zuhur sampai asar, subuh sampai zuhur, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh.
Kalau dilaksanakan 5 waktu, tepat waktu, maka akan menjadi penghapus dosa yang terjadi antara sholat-sholat tersebut. Demikian pula al-jum'atu ilal jum'ah. Sholat Jumat satu dengan sholat Jumat yang lainnya akan menghapus dosa selama 1 pekan. Demikian pula Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Ramadan tahun lalu sampai Ramadan yang akan datang ini. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun itu, ma'asyiral muslimin. Tapi syaratnya kata Nabi SAW, idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Syaratnya kita harus menjauhkan dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Banyak. Ini pentingnya kita mempelajari dosa-dosa besar. Karena barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka akan dihapus dosa-dosanya yang kecil-kecil. Dan banyak kitab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar ini, diantaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan disyarah oleh para ulama, diantaranya Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Penting untuk kita bahas tentang dosa-dosa besar itu agar kita menjauhinya. Nah, kalau kita melakukan puasa Ramadan ke Ramadan yang lainnya, sholat yang wajib kita jalankan, maka kita akan dihapus dosanya kalau kita menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Nah, ini luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh agar Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapa di antara kita yang tidak ada kesalahannya? Kita semua pasti salah. Kita semua pasti berbuat dosa. Kalau kita mau hitung-hitung dari ujung kepala sampai ujung kaki, dosanya subhanallah banyak sekali, ma'asyiral muslimin. Dari rambut ini coba. Rambut kita kalau laki-laki ada larangannya mungkin. Kalau berbuat qaza', nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza'. Qaza' itu apa? Memotong sebagian rambut, membiarkan sebagian rambutnya. Misalnya ada orang motong sini sampai habis, kemudian sini disisain, tambah di kayak jengger ayam gitu misalnya, atau kayak rambut kuda. Nah, itu qaza', dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang melakukan itu berarti dia berdosa, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan, rambutnya adalah aurat. Sebagian kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, mereka membiarkan rambutnya terurai. Rambutnya terlihat oleh laki-laki yang lain. Oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka tidak memakai kerudung. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk memakai kerudung, memakai jilbab yang syar'i, tutupi auratnya. Rambut ini, ma'asyiral muslimin, bisa mendatangkan dosa kalau seorang wanita membiarkannya terbuka tanpa ditutup di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Maka ada dosanya. Kemudian kita turun ke bawah, ada otak kita. Otak kita memikirkan apa? Apakah memikirkan yang dosa? Memikirkan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa? Na'udzubillah. Maka kemudian lihat mata kita. Apa dosa yang kita lakukan dengan mata kita? Betapa banyak dosa yang kita melihat hal-hal yang haram, sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika keluar rumah, bahkan ketika di rumah, lihat media sosial, nastaghfirullahaladzim, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita banyak dosanya. Mulut kita banyak berbicara yang mengandung dosa, na'udzubillah. Tangan kita juga demikian, memegang sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita kadang mengetik di media sosial kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, dan lain sebagainya, itu mengandung dosa. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita inginkan apa yang kita pikirkan. Ada hasad, kita dengki kepada orang lain, benci kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Kita iri dengan yang lainnya, kita sombong, kita ujub, kita riya. Na'udzubillah, penyakit hati harus kita bersihkan dari dosa-dosa tersebut.
kaki kita kemana kita melangkah. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Kita butuh ampunan dari Allah. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak cari amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya adalah puasa. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Bulan Ramadan satu dengan bulan Ramadan yang lain akan menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Nabi SAW tadi bersabda, barang siapa yang berpuasa di Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya seluruhnya yang telah lalu. Itu ma'asyiral muslimin. Mari kita berpuasa Ramadan. Kewajiban ini kita laksanakan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dalam Sahihul Jami', Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin." Apabila telah tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu. Demikian pula jin-jin yang jahat akan dibelenggu. Mereka akan dirantai sehingga tidak bisa mengganggu manusia, tidak bisa mengganggu kaum muslimin. Tapi ini terjadi kapan? Ketika di awal mula malam bulan Ramadan. Ketika masuk satu malam pertama di bulan Ramadan, berlaku hadis ini. Kapan itu masuknya Ramadan? Nanti kan kita bahas secara rinci, tapi intinya kalau nanti pemerintah melihat ru'yatul hilal, mereka melihat hilal di bulan Ramadan, di tanggal 29 mereka melihat hilalnya Ramadan, maka berarti malamnya sudah masuk satu Ramadan. Atau misalnya tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka disempurnakan 30 hari di bulan Sya'bannya sehingga besoknya lagi baru masuk satu bulan Ramadan. Intinya kalau sudah maghrib masuk satu bulan Ramadan, saat ini berlaku hadis ini. Sehingga setan-setan dibelenggu, sehingga tidak bisa menggoda kaum muslimin sebagaimana dahulu di bulan-bulan yang lainnya. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, enggak ada satu pintu pun yang terbuka. Allahu Akbar. Sebaliknya, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu surga, ya Allah. Wa yunadi munadin, dan akan ada malaikat yang memanggil-manggil. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, yang ingin pahala, yang ingin beramal saleh di bulan ini, aqbil, kemarilah, lakukan di bulan ini. Maksimalkan amal soleh di bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang menginginkan kejahatan, menginginkan perbuatan dosa, yang menginginkan keburukan-keburukan, aksir, berhentilah. Jangan lakukan dosa kejahatan di bulan ini. Anda akan rugi serugi-ruginya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah itu akan memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, dilepaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ingat, pembebasan hamba dari api neraka terjadi setiap malam. Ini hadisnya sahih, didapatkan dalam Sahihul Jami'. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ini hadisnya dhaif. Hadis yang menyatakan bahwasanya bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan dari Allah, maghfirah. Yang ketiga adalah dibebaskannya manusia dari api neraka. Ini hadisnya dhaif, bahkan mungkar. Mungkar, hadis yang lemah menyelisihi hadis yang sahih. Bahkan yang meriwayatkan hadis tersebut, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala mengatakan, in sahhal khabar. Hadis ini akan menjadi dalil tentang keutamaan Ramadan kalau hadis ini sahih. Beliau sendiri belum menjazm, belum memastikan hadis ini sahih. Namun ketika ulama menjelaskan, mencari jalur-jalurnya, diteliti, ternyata hadisnya lemah. Sehingga hadis yang menyatakan bahwasanya
Bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah rahmat, yang ketiga yang pertama rahmat, yang pertengahan itu adalah ampunan, yang terakhir itu adalah ampunan dari atau dibebaskan dari neraka. Maka itu hadisnya dhaif, mungkar, hadis yang tidak bisa diamalkan. Imam Bukhari mengatakan la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan dalil. Justru hadis yang sahih menyatakan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskannya manusia dari api neraka, itu terjadi wadzalika kullu lailatin, itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Allahu akbar. Allahumma ja'alna utaqa'a minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Itu doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Marilah kita banyak-banyak beramal saleh, memperbanyak amal saleh. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemari laksanakan sekarang, maksimalkan. Tapi ingat, kalau kita terbesit pada hati kita terbesit keinginan untuk bermaksiat, diamlah, berhentilah, jangan lakukan. Ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang menginginkan kejahatan, ingin berbuat dosa, aqsir, berhentilah, jangan lakukan di bulan ini. Demikian keutamaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk orang yang istiqamah setelah bulan Ramadan ini, biar menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.